Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku ingin membahas tentang apa itu teori mimetik. Pengertian teori mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani mimesis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Di sini aku mengambil sebuah karya sastra dari lagu Iwan Fals yang berjudul Sarjana Muda. Lagu tersebut dirilis pada bulan September 1981 di bawah bendera Musika Studio. Album ini berisi lagu-lagu Iwan Fals yang menjadi wakil masa itu seperti Umar Bakri yang berkisah tentang Umar Bakri, seorang guru Al-Fasad yang harus berhadapan dengan dinamika kehidupan sekolah di kota besar, atau Sarjana Muda yang berkisah tentang lulusan sarjana yang kesulitan mencari kerja. Virgiawan Listanto, terkenal dengan nama panggungnya Iwan Fals, adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 3 September 1961, sekarang berusia 60 tahun. Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop, dan liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970-an hingga 1980-an di bidang politik. Lewat lagu-lagunya, ia memotret suasana sosial kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang, kehidupan dunia pada umumnya, dan kehidupan itu sendiri. Berjalan seorang pria muda dengan jaket lusuh di pundaknya, di sela bibir tampak mengering, terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Dengan langkah kontai tak terarah, keringat bercampur debu jalanan. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan.
Engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terngiang kata tiada lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, namun kata sama kau dapatkan. Jelas menatap awan berarah, wajah murung semakin terlihat. Engkau sarjana muda, resah tak dapat kerja, tak berguna ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku, sia-sia semuanya. Setengah putus asa dia berucap, "Maaf, Ibu." Pada tahun 1980 sampai 1981, Sarjana jadi pengangguran, menjadi pemicu Iwan Fals menciptakan lagu Sarjana Muda. Pada tahun tersebut, angka pengangguran dari kalangan sarjana atau perguruan tinggi cukup fantastis. Kondisi demikian membuat penyanyi solo terbaik Indonesia, Iwan Fals, gelisah. Dari kegelisahan tersebut tercipta lagu Sarjana Muda. Angka pengangguran dari kalangan sarjana cukup tinggi pada waktu itu. Bahkan Iwan Fals sendiri semakin malas untuk menyelesaikan kuliahnya. Banyaknya lulusan perguruan tinggi menganggur karena adanya ketimbangan antara profil lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan. Sehingga pada waktu itu lulusan sarjana muda banyak menganggur dan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Lebih lanjut, Iwan Fals mengungkapkan pendapatnya mengenai sistem pendidikan. Ia menuturkan bahwa perlu adanya tindakan khusus untuk menghadapi perubahan zaman. Kalau enggak pandai-pandai mensiasati baik sistem pendidikan, orang tua ataupun guru, atau bahkan semangat dari siswa itu sendiri, itu akan tergurung oleh zaman. Menurutnya, hal itu dikarenakan para sarjana tersebut hanya ingin bekerja di bidang yang diinginkannya. Sarjana-sarjana baru yang muda ini gengsinya gede, dia lulus cuma pingin kerja di bidang yang dia kuasai aja, jelas Iwan Fals. Lagu ini secara tekstual juga menyimpulkan bahwa ijazah seorang sarjana tidak menjadi jaminan seseorang untuk meraih cita-cita yang diinginkannya. Bahkan sampai sekarang pun sepertinya seorang yang sudah mempunyai titel sarjana masih banyak yang jadi pengangguran. Cukup sekian pembahasan tentang teori memetik pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.